Gabungan dari data TPS dengan data project. Jadi data yang saya ambil ini merupakan data hasil dari BPS Kalteng, itu Kalimantan Tengah, di mana data processingnya terdapat 14 jenis data, yaitu Kota Palangkaraya, Kota Barito Selatan, dan seterusnya. Dan juga data time series-nya terdapat 3 jenis data, yang di mana data IPM itu merupakan data X1, pengangguran X2, dan pertumbuhan ekonomi itu Y. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara membentuknya menggunakan review. Yang pertama kita blok data time series, lalu kita copy, lalu kita masuk ke dalam My Views. Langkah pertama itu kita masuk ke dalam file, new, work file. Untuk bagian work file kita ubah ke dalam balance panel. Data kita mulai dari tahun 2014 karena data time series kita dimulai dari 2014 dan end data dimulai dari 2024 dan for section ini terdapat 14. Lalu kita oke. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam quick empathy ground. Kita paste data yang kita ada di salin tadi. Untuk cell 1 kita ubah ke dalam IPM. Yes. Cell 2 kita ubah ke dalam pengangguran. Dan cell 3 kita ubah ke dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya ini kita delete saja. Yang pertama itu kita akan melakukan uji Chow, di mana hipotesisnya kita akan melakukan uji pertama, yaitu apabila IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah, dan hipotesis kedua itu apakah pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hipotesis ketiga itu apakah IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Kita masuk ke dalam uji pemilihan model. Uji pemilihan pertama itu kita melakukan uji Chow, di mana apabila probabilitasnya lebih besar daripada 0,5 maka menghasilkan GM, dan apabila probabilitas lebih kecil dari 0,5 akan menghasilkan FF. Kita masuk ke dalam uji pertama, itu uji Chow. Yang pertama kita blok. Ya, sampai kita open as equation. Untuk rumusnya kita ubah ke dalam panelnya, kita ubah ke prosesnya, kita ubah ke fixed. Lalu kita klik OK.
Lalu kita masuk ke view, fixed random, lalu kita masuk. Berdasarkan hasil uji jauh ini dapat disimpulkan bahwa nilai probability-nya lebih besar dari nilai 0,5, di mana 0,3086 lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah uji CM. Karena hasilnya keputusannya adalah CM, kita tidak perlu melakukan uji Hassman. Kita lanjut ke dalam uji Clowns multiplier. Langkah pertama, kita masuk ke estimate, masuk ke panel option, kita kembalikan ke non, lalu kita klik OK, kita masuk ke view, fixed random, lalu multiplier. Jadi nilai probability-nya lebih besar dari 0,5, di mana 0,7244 lebih besar dari 0,5, maka model yang terpilih adalah model CM. Jadi berdasarkan uji jauh dan uji LM, model yang terbaik dalam penelitian ini adalah uji CM. Lanjut kita masuk dalam uji asumsi klasik. Langkah pertama, kita blok. Kita masuk ke view, kita masuk ke quick, grup statistik, correlation, lalu kita buat IPM, pasti pengangguran. Mohon maaf. Jadi nilai dari koefisien correlation X1 dan X2 itu sebesar 0,166552, di mana 0,166552 ini lebih kecil dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa multi correlation-nya itu lolos uji atau lolos uji multikolonialitas. Langkah selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama itu kita plot. Open as equation. Kita ubah rumusnya yang ke yang pertama tadi. Kita masuk ke view, actual fixed dual, kita masuk ke residual graph. Ini datanya. Jadi dari grafik residual yang warna biru yang ini dapat dilihat tidak melewati batas 500,
sampai dengan minus 500, jadi bisa disimpulkan bahwa varian residu sama atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan membuka link regresinya. Kita masuk ke view, masuk ke estimasi output, masuk view resp. Jadi ini merupakan dari hasil rata regresi data panel. Ada penjelasannya yang gitu. Yang pertama, nilai konstanta sebesar 21,45 artinya tanpa ada variabel IPM atau X1 dan pengangguran atau X2, maka variabel pertumbuhan ekonomi Y akan mengalami peningkatan sebesar 21,45%. Kedua, nilai koefisien beta variabel IPM atau X1 sebesar 0,257 jika nilai variabel lebih konstan, dan variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 25,7%, maka variabel pertumbuhan ekonomi atau Y akan mengalami peningkatan sebesar 25,7%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan sebesar 25,7%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 25,7%. Dan poin ketiga, yakni nilai koefisien beta variabel konstanta X2 sebesar 0,354. Jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel pertumbuhan ekonomi Y akan mengalami penurunan sebesar 35,4%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan sebesar 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 35,4%. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menguji uji heteros hipotesis. Uji hipotesis itu terdapat 3 jenis uji. Yang pertama uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi atau yang pertama kita melakukan uji T. Langkahnya kita masuk ke view, estimasi output. Nah, ini. Jadi kesimpulan uji T ini, dimana dari hasil hipotesis tadi, hasil uji T pada variabel IPM atau X1 diperoleh nilai T hitungan sebesar 3,692985 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,97773 0,4, dan nilai signifikan 0,03 lebih kecil dari 0,5, maka H diterima dan HO ditolak. Artinya, variabel IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dan kedua itu uji T pada variabel pengangguran atau X2. Diperoleh nilai T hitung sebesar 1,828702, lebih besar dari T tabel, yaitu 1,97867, dan nilai signifikan atau 0,0696 lebih besar dari 0,5, maka HA diterima dan maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya, variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Langkah kedua itu uji F. Adapun kesimpulannya yaitu nilai F hitung sebesar 7,55467 lebih besar dari
F tabel yaitu 3,062204 dan nilai signifikan 0,0764 lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel IPM dan pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Selanjutnya itu uji koefisien determinasi. Itu yang ini. Adapun kesimpulannya yaitu nilai aktual square sebesar 0,083975 atau 8,4%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari IPM dan pengangguran mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah sebesar 8,4%. Sedangkan sisanya yaitu 91,6% atau 100 dikurang nilai adjusted R square dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Setelah melakukan beberapa pengujian, maka kita akan mengerjakan di Excel dengan rumus itu sama dengan P NP probability-nya 0,05 dibagi jumlah sampelnya 140 dikurang 2 berarti 138. Dan untuk pengujian kedua yaitu uji F table dengan sama dengan F nilai probability-nya 0,05 dibagi 2 karena jumlah variabelnya dikurang 1 dibagi 137 karena jumlah sampel dikurang dengan jumlah variabel, maka menghasilkan 3,0622. Sekian penjelasan saya tentang cara penggunaan EViews dalam menginput regresi data panel.